Shalom Christ-like people, dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 33 dengan judul Benarkah Ia Istri Saya? Selamat menyimak dan merenungkan. Kadang-kadang saya bertanya di dalam hati, istri saya ini sebetulnya istri siapa? Betulkah ia istri saya atau bukan? Betulkah ia milik saya atau milik orang lain? Anda anggap saya aneh? Baiklah, saya cerita dari awal. Ketika bersekolah di Malang, saya diundang untuk berpraktik kerja di GKI Samanhudi Jakarta selama 3 bulan. Biaya kereta api pergi pulang ditanggung oleh GKI Samanhudi. Pemondokan juga ditanggung. Pokoknya semua gratis. Di GKI Samanhudi ada seorang nona guru sekolah minggu yang senyum-senyum malu dari jauh pada saya. Singkat cerita, kami jatuh cinta. Begitulah, pada akhir masa praktik saya berstatus punya pacar. Bayangkan senangnya, saya dihadiahi pacar oleh GKI Samanhudi. Setahun kemudian saya dipanggil untuk bekerja penuh waktu di GKI Samanhudi. Mengapa di GKI Samanhudi memanggil saya? Walau-walau. Mengapa saya mau dipanggil oleh GKI Samanhudi? Ya terang mau dong, wong pacar saya ada di situ. Lagi pula, mana berani saya menolak? Wong GKI Samanhudi sudah menghadiahkan saya pacar. Persoalan timbul ketika beberapa tahun kemudian kami merencanakan untuk menikah. Dari mana uangnya? Saya tidak punya uang sama sekali. GKI Samanhudi menemukan solusi. Majelis jemaat membentuk panitia pernikahan lalu mengumpulkan dana. Mereka menyewa gaun mempelai dari sebuah salon di Taman Lokasari. Gaun itu begitu indah. Meskipun warnanya sudah tidak sangat putih. Mengenakan gaun itu istri saya tampak anggun dan cantik. Gak kalah dari Lady Di. Semua persiapan dan pelaksanaan pernikahan diatur oleh panitia. Seluruh biaya ditanggung oleh mereka dan di kartu undangan tertulis, mohon hadiah diwujudkan dalam bentuk uang yang seluruhnya untuk dana pembangunan gereja Samanhudi. Mobil mempelai, bunga, dekorasi, makanan, juru potret, dan 1001 macam urusan ditangani oleh GKI Samanhudi. Saya sama sekali tidak mengeluarkan uang. Pokoknya tinggal terima jadi. Saya mendapat seorang istri tanpa modal apapun, 100% gratis. Saya bukan menikah, melainkan dinikahkan. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang saya berpikir bahwa istri saya ini bukan kepunyaan saya, melainkan kepunyaan gereja. Sebetulnya di samping istri, ilmu saya pun bukan milik saya, melainkan milik gereja. Ceritanya begini. Ketika masih murid SDK Penabur di Bandung, GKI Kebonjati membiayai uang sekolah saya. Ketika itu saya adalah anak diakoni atau diakui gereja.
Apalagi ketika akan bersekolah teologi di Malang. Pada hari Minggu itu saya menunggu di depan ruang konsistori GKI Kebonjati. Para penatua sedang menghitung uang persembahan. Kemudian seorang penatua keluar dengan membawa setumpuk uang kecil. Katanya, "Hong An, ini uang untuk besok beli karcis kereta api. Ini uang saku untuk bulan pertama. Hong An, belajar yang rajin ya." Begitulah, selama 6 tahun saya bersekolah dan tinggal di asrama dengan biaya sepenuhnya dari gereja. Buku dan kacamata juga dibayar oleh gereja. Saya mendapat ilmu tanpa modal apa-apa. Kemudian hari, saya diundang oleh gereja Hervormd Nederland bersekolah di Nederland. Pesawat terbang singgah di Kairo. Saya masuk ke toilet di bandara itu. Ketika keluar, seorang petugas menghentikan saya dan menyerahkan karcis bayar toilet. Tetapi saya tidak punya uang apapun. Petugas itu tidak percaya. Saya perlihatkan isi dompet, isinya hanya kertas-kertas nama dan alamat di Nederland. 10 tahun saya bersekolah di Jepang. Itu pun seluruhnya atas biaya Dewan Gereja Asia. Yang menyentuh adalah ketika kemudian saya bersekolah di Korea. Pada hari Minggu pertama saya mengunjungi gereja yang menanggung biaya studi saya. Gereja itu terletak di pinggir kota Seoul. Gedungnya besar namun sederhana. Di halaman ada 3 mobil parkir. Di dalam gedung gereja sudah penuh umat. Semua mata memandang saya. Pakaian mereka sederhana. Seusai ibadah saya tanyakan kepada pendetanya, apa mata pencaharian umat gereja ini? Ternyata kebanyakan adalah karyawan pabrik Samsung. Beberapa orang punya toko kelontong di pasar, dan beberapa orang guru sekolah. Sangat menyentuh perasaan. Ternyata yang membiayai saya adalah sebuah gereja yang miskin. Ketika kemudian saya bersekolah di Amerika, biayanya mahal, sehingga ditanggung oleh 2 gereja, yakni gereja Hervormd Nederland dan Presbyterian Church di USA. Begitulah cara saya bersekolah. Seluruhnya dibayar oleh gereja, mulai dari usia 8 tahun di sekolah dasar sampai usia 48 tahun di sekolah tinggi, saya selalu dibiayai oleh gereja. Seluruh ilmu saya dibayar oleh gereja. Saya tidak pernah keluar modal. Gerejalah yang memodali saya. Hal itu sering membuat saya merenung. Ilmu saya ini sebetulnya kepunyaan siapa? Bukan kepunyaan saya, melainkan kepunyaan gereja. Oleh sebab itu, ilmu saya ini saya pakai untuk gereja dengan cara menulis buku-buku seri selamat. Dengan menulis seri selamat, saya mengembalikan utang kepada gereja. Dari gereja asalnya kepandaian saya, kepada gereja jugalah saya mengembalikannya. Begitulah. Sudah lebih dari 40 tahun saya bergumul dalam dunia perbukuan gereja. Tidak terasa 40 tahun itu terbang cepat. Masa 40 tahun bergumul dalam perbukuan gereja terasa bagaikan 1 hari. Agaknya itulah perasaan kakek tua yang menulis. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Masih terbayang dengan jelas awal masa 40 tahun ini. Sama seperti pemazmur tadi, saya juga bersaksi, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Kiranya sekarang menjadi jelas bagi Anda mengapa saya gandrung menulis seri selamat.
Buku-buku ini adalah tanda syukur saya kepada gereja. Saya persembahkan buku-buku ini kepada gereja. Semoga Anda mau membacanya. Tadi ketika bercerita tentang masa pacaran, saya memakai istilah singkat cerita. Sebetulnya kisah pacaran kami panjang lebar, seru dan romantis. Anda mau tahu cerita selengkapnya? Silahkan tunggu buku seri Selamat berikutnya.